Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hilma Hamla Sofia dengan nomor induk 2101667 kelas PKN 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil karya saya, yakni artikel jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Online terhadap Perilaku Moral dan Komunikasi pada Siswa. Pembahasan pada video ini terdiri dari 4 poin utama, yakni pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, segala kegiatan menjadi terbatas, termasuk juga kegiatan sekolah formal, sehingga mengharuskan pemerintah untuk menciptakan alternatif dalam pembelajaran, yakni pembelajaran dengan sistem online atau biasa juga disebut dengan daring. Tidak seperti pembelajaran tatap muka, yang mana guru dapat mengawasi kegiatan siswa selama pembelajaran secara langsung. Pembelajaran online ini membatasi pengawasan guru terhadap siswa, yang akhirnya memungkinkan bermunculan sifat ataupun perilaku yang menyimpang tanpa pengawasan dan sepengetahuan guru tersebut. Selain itu, dalam berkomunikasi seharusnya lebih diperhatikan selama pembelajaran online ini. Akan tetapi justru malah sebaliknya. Komunikasi ini sangat minim dan jarang didapatkan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pembelajaran online ini biasanya guru memaksimalkan kegiatan belajar mengajarnya melalui media WhatsApp. Namun, hal ini justru dianggap sepele oleh kebanyakan siswa. Mereka jadi jarang merespon, bertanya, ataupun berpendapat mengenai pembelajaran yang sedang dilakukannya. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan komunikasi pada siswa selama pembelajaran dengan sistem online. Ini mungkin juga berkaitan dengan perilaku moral, yang mana kurangnya siswa dalam menghargai pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga komunikasi pun kurang terjalin antara guru dengan siswa. Bisa jadi kurangnya komunikasi terjadi juga dengan teman sekelasnya dikarenakan jarangnya bertemu dengan tatap muka. Menurut Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa meskipun pembelajaran jarak jauh memiliki sisi positif seperti memudahkan pembelajaran, akan tetapi pembelajaran jarak jauh ini juga tetap memiliki dampak negatif bagi siswa. Jika pembelajaran jarak jauh berlangsung secara jangka panjang, maka ada beberapa dampak negatif yang akan muncul. Di antaranya yaitu yang pertama adalah ancaman putus sekolah. Lalu yang kedua ada penurunan pencapaian belajar, dan yang terakhir resiko kekerasan pada anak. Di dalam pembelajaran, guru tidak hanya sebagai pembenar informasi saja, namun juga sebagai pendorong belajar siswa untuk membangun pengetahuannya melalui cara berkomunikasi dalam pembelajaran daring. Guru memiliki tanggung jawab dalam membentuk kepribadian siswa dengan hasil belajar yang optimal dengan pesan yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima pesan dengan baik dan terjadi hubungan timbal balik dalam proses komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nana Maharini pada tahun 2020 terhadap sebuah sekolah yaitu MTS Zia Salsabila, terdapat ragam moral negatif siswa yang terjadi selama pembelajaran dengan sistem online. Yang pertama yaitu curangnya dalam pembelajaran dan absen. Beberapa siswa mengaku mengikuti pembelajaran dan mengisi absen, padahal nyatanya mereka tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya, kurangnya disiplin, rendahnya minat belajar, lalu yang terakhir, ketergantungan terhadap gadget. Hal ini tentu tidak terjadi kepada semua siswa. Namun, kenyataan bahwa sebagian besar siswa mengalami hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran online ini memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran bagi siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online terhadap moral dan kemampuan komunikasi pada siswa,
untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi turunnya moral dan kemampuan komunikasi siswa. Lalu yang terakhir, metode apa saja yang sekiranya efektif dilakukan dalam pembelajaran online. Pengaruh yang diamati dalam penelitian ini yaitu terhadap perilaku moral dan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara langsung dalam pembelajaran online. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan metode interview. Instrumen yang digunakan dalam metode ini yaitu metode interview atau wawancara. Wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman apa yang dirasakan oleh guru selama masa pandemi dalam menghadapi dunia pendidikan dengan sistem pembelajaran online, termasuk tantangan beserta penyebabnya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SRA atau Sekolah Rakyat Ancol yang sekaligus menjabat sebagai guru PNS di MIS Al-Muttaqin. Kemudian data yang diperoleh ini diinterpretasi dengan deskriptif data tekstual. Dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan dengan 3 pertanyaan utama dalam topik wawancara. Selanjutnya beralih ke hasil dan pembahasan penelitian. Pada poin pertama, yaitu pemahaman pengaruh pembelajaran online terhadap moralitas dan kemampuan komunikasi pada siswa, didapatkan hasil dari wawancara mengenai pengaruh pembelajaran online, yaitu pembelajaran menjadi kurang fokus. Siswa juga merasakan kejenuhan dan rasa bosan. Pembelajaran yang dilakukan secara online menjadi kurang efektif, khususnya untuk membina moralitas dan melatih kemampuan berkomunikasi pada siswa. Pada dasarnya, pembelajaran secara daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan melalui penggunaan internet dan teknologi, yang memungkinkan siswa dan guru saling berinteraksi satu sama lain dan bersifat fleksibel. Kurang efektifnya pembelajaran online menyebabkan turunnya minat belajar bagi siswa. Siswa menjadi merasa jenuh dan bosan. Saat belajar pun, kebanyakan dari siswa tidak berkonsentrasi atau fokus pada pembelajaran. Karena bebasnya dari jangkauan guru, membuat mereka menjadi merasa bebas untuk melakukan apapun saat jam pelajaran. Pada poin selanjutnya, yaitu pemahaman terhadap penyebab turunnya moralitas dan kemampuan komunikasi siswa selama pembelajaran online. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa penyebab hal ini sangat beragam, mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya kesadaran dari siswa itu sendiri. Sedangkan dari faktor eksternal ini terdapat banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu dari sosial media, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bisa kita lihat dari hasil wawancara bahwa yang mendominasi penyebab lebih banyak dari faktor eksternal. Moral anak akan sangat berpengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Lingkunganlah yang menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat membantu dalam upaya untuk membentuk dan juga mempengaruhi perkembangan pada setiap individu. Selain itu, dewasa ini, sosial media merupakan hal yang tak pernah lepas dari masyarakat, termasuk juga bagi para siswa. Mereka yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media, maka itu akan mempengaruhi moralitas dan kemampuan komunikasinya. Selanjutnya, faktor keluarga juga sangat mempengaruhi, khususnya dalam hal berkomunikasi. Mengingat orang tua adalah figur utama yang akan sering dilihat sehari-hari oleh siswa, maka perlu kiranya dalam ruang lingkup keluarga sangat memperhatikan hal ini. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui metode apa yang sekiranya efektif digunakan oleh guru dalam pembelajaran online. Dari hasil wawancara, yaitu yang pertama melalui media WhatsApp, lalu yang kedua membagikan link video YouTube, dan yang terakhir melakukan sesi video call.
Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan pada poin pertama yaitu metode yang efektif digunakan melalui media WhatsApp. Hal ini dianggap efektif karena merupakan metode yang paling mudah untuk diakses oleh siswa dan juga paling sederhana. Jadi, paling memungkinkan digunakan untuk semua kalangan. Pada poin selanjutnya, metode yang digunakan yaitu dengan cara membagikan link video YouTube. Video yang dibagikan berisi dengan konten-konten materi pembelajaran. Video ini juga harus video yang ringan dan jelas makna tersiratnya, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Lalu metode terakhir yaitu melakukan sesi video call. Video call dilakukan secara bergantian. Misalnya, dalam satu sesi dilakukan dengan 4 orang siswa. Hal ini bertujuan untuk pengefektifan selama kegiatan berlangsung. Video call dilaksanakan untuk mengevaluasi dan membantu siswa jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami dan harus dengan bantuan guru. Maka dengan cara ini dirasa sangat efektif dalam hal tersebut. Baik, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran online ini cukup memberikan pengaruh bagi siswa, baik terhadap perilaku moralnya maupun bagi komunikasinya. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi guru untuk menciptakan metode baru dalam menyampaikan pembelajarannya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, orang tua juga harus lebih memerhatikan lagi proses pembelajaran dan pola kebiasaan pada anak, karena di masa pandemi ini, anak akan lebih sering bercengkrama dan bertemu dengan orang tua dan keluarganya di rumah. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.